Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Yeni Budiasih MBA selaku dosen pengampu pada mata kuliah seminar proposal. Perkenalkan, saya Septina Latif Wijaya dengan NIM 331 201 3000123 dari Fakultas Manajemen Universitas Mitra Bangsa. Izinkan saya untuk mempresentasikan seminar proposal yang telah saya rancang dengan judul Strategi Komunikasi Pemasaran Salad Buah UMKM Babaoy dalam Menarik Minat Beli Konsumen. Seiring berkembangnya zaman, teknologi serta ilmu pengetahuan membuat masyarakat sadar akan pentingnya berwirausaha. Kewirausahaan memang terbukti banyak memberikan sumbangan besar bagi masyarakat serta pemerintah dalam aspek kehidupan. Seorang wirausaha juga dapat menghasilkan produk, jasa, atau inovasi-inovasi yang baru yang sangat bermanfaat baik bagi banyak orang karena dapat menjadi alas pemuas kebutuhan ataupun keinginan. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Saat ini banyak bermunculan UMKM baru penghasil barang dan jasa. Salah satunya adalah UMKM Salad Babaoy di Jakarta Selatan yang memulai usaha sejak tahun 2019 yang bergerak di bidang pengolahan pangan. Apalagi kondisi seperti ini mengharuskan setiap manusia untuk memiliki pola hidup yang sehat dan tetap memperhatikan kebersihan lingkungan. Salad buah merupakan salah satu variasi makanan sehat dan nikmat yang bisa dinikmati secara mudah. Bisnis home industri salad buah ini sedang menjamur karena omset dan prospek yang menjanjikan dari bisnis ini. Di dalam dunia bisnis, komunikasi sangatlah penting dalam mencapai segala tujuan dan target. Salah satunya ialah melakukan komunikasi pemasaran. Dengan cara berkomunikasi, pelaku bisnis dapat mengajak serta menginformasikan kepada calon pembeli atau konsumen tetap mengenai produk yang dijual dengan cara menjelaskan mengapa produk itu harus digunakan. Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Strategi komunikasi pemasaran menjadi bagian yang difikirkan dengan serius dalam sistem pemasaran. Salah satunya memasarkan secara online dan offline. Penawaran menarik yang ditawarkan Salad Babaoy sangat beragam. Dengan kecanggihan teknologi dan ketertarikan masyarakat, Salad Babaoy memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Dengan ketatnya persaingan bisnis sekarang ini, membuat peneliti ingin meneliti bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan Salad Babaoy dalam menarik minat beli konsumen dengan waktu yang cukup singkat. Identifikasi masalah. 1. Strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan Salad Buah Babaoy dalam menarik minat beli konsumen. Batasan masalah. 1. Penelitian dilakukan pada UMKM Salad Buah Babaoy yang terletak di Jalan Zaini nomor 11 RT 002 RW 13 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedua, permasalahan difokuskan pada cara strategi komunikasi pemasaran Salad Buah Babaoy dalam menarik minat beli konsumen. Dari latar belakang masalah yang ada, maka peneliti merumuskan dalam permasalahan sebagai berikut. Bagaimana strategi komunikasi pemasaran Salad Buah Babaoy dalam menarik minat beli konsumen. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan Salad Buah Babaoy dalam menarik minat beli konsumen. Manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat dijadikan acuan literatur untuk mengembangkan penelitian selanjutnya terkait indikator-indikator penilaian mengenai bagaimana strategi komunikasi pemasaran. Kedua, manfaat praktis. Pertama, bagi khalayak. Dari hasil penelitian dapat menjadikan sarana informasi bagi perusahaan atau pelaku usaha untuk meningkatkan sistem pemasaran dan bisa memberikan manfaat mengenai strategi komunikasi pemasaran. Kedua, bagi penulis, dapat menjadikan bahan
kajian ilmiah dari teori yang sudah didapatkan di semester sebelumnya untuk bisa diterapkan di lapangan dan bisa menambah wawasan bagi penulis. Bagi akademis, dapat menjadikan referensi tambahan bagi penulis dan dapat menjadikan pedoman untuk peneliti selanjutnya. Kajian teoretik. 1. Strategi komunikasi pemasaran. Pada kondisi dan tujuan yang sama, beberapa perusahaan mungkin akan menganut strategi yang berbeda-beda dalam usaha pencapaiannya. Definisi strategi adalah rencana yang akan disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan kekuatan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Tetapi strategi bukan sekedar suatu rencana, tetapi strategi juga merupakan rencana yang akan disatukan. Strategi juga mengikat semua bagian menjadi satu. Strategi menyeluruh merupakan strategi yang meliputi semua aspek penting perusahaan yang akan dibuat. Berdasarkan paradigma Hal Rowles, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen langsung ataupun secara tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Di dalam komunikasi pemasaran terdapat dua unsur pokok, yaitu komunikasi dan pemasaran. Seperti yang kita tahu, komunikasi merupakan proses di mana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu, sedangkan organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai antara mereka dengan pelanggannya. Kedua, bentuk komunikasi pemasaran. Menurut Sofyan Aisuri, bentuk-bentuk komunikasi pemasaran adalah sebagai berikut. 1. Periklanan. Suatu bentuk promosi mulai dari ide, barang atau jasa yang dibiayai oleh sponsor yang sifatnya non-personal, serta media yang biasa digunakan antara lain seperti radio, televisi, majalah, surat kabar, dan billboard. Kedua, personal selling adalah komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pembeli agar terrealisasinya proses penjualan. Ketiga, promosi penjualan atau sales promotion adalah kegiatan pemasaran yang dapat menarik perhatian serta menggugah konsumen dengan cara pameran, pertunjukan, dan demokrasi. Keempat, publisitas atau publicity adalah kegiatan pemasaran dengan cara membuat berita yang bersifat komersial serta produk di media cetak maupun online. Dari keempat strategi di atas adalah suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam proses komunikasi pemasaran. Konsumen. Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Minat beli merupakan instruksi diri konsumen untuk melakukan pembelian atas suatu produk, perencanaan, mengambil tindakan-tindakan yang relevan seperti mengusungkan, merekomendasikan, memilih, dan akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Minat beli digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan tindakan yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perlakuan atau tindakan. Minat beli dapat diidentifikasikan melalui indikator-indikator sebagai berikut. 1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. 2. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. 3. Minat eksploratif. Minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminati dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk. Terdahulu yang relevan. 1. Penelitian oleh Irodatul Hasanah yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Lasakna Larissa dalam meningkatkan penjualan. 2. Penelitian yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran dalam kegiatan pemasaran produk customer goods, studi kasus pada PT Export Berlian Mulyadi Semarang 2016, jurnal yang ditulis oleh Suherman Kusniaji. 3. Penelitian yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran untuk menarik minat beli produk UMKM cemilan seblak pedas
Ceria di Desa Bono Sedati Gede. Skripsi yang ditulis oleh Ria Nur Fardani. 4. Journal of English Language Teaching. The Effectiveness of Marketing Communication and Importance of its Evolution in an Online Environment. 5. Journal of English Language Teaching. Social Media Marketing Communication and Customer-Based Brand Equity. 6. Penelitian yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Amar Salat dalam Menarik Minat Beli Konsumen. Skripsi yang ditulis oleh Cici Hardianti, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kerangka pikir penelitian. Strategi komunikasi pemasaran salat buah Baba Oi. Perencanaan dan implementasi komunikasi pemasaran. Teori IMC. 1. Periklanan, pemasaran langsung, penjualan personal, hubungan masyarakat, dan promosi penjualan yang berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Hipotesis penelitian. H1. Terdapat pengaruh strategi komunikasi pemasaran dalam menarik minat beli konsumen. H0-nya, strategi komunikasi pemasaran tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Metode penelitian. 1. Lokasi penelitian. UMKM Salat Buah Baba Oi yang beralamat di Jalan Zaini, nomor 11 RT 002 RW 13, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Desain penelitian, pendekatan kualitatif. Waktu penelitian bulan Oktober sampai Desember 2023. Metodologi penelitian. 1. Populasi dan sampel. Teknik pengumpulan data, observasi dan wawancara langsung, serta dokumentasi. 2. Teknik validasi data. Menggunakan strategi mentriangulasi atau teknik triangulasi, di mana teknik ini sangat mudah dijangkau untuk digunakan. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memanfaatkan data lain yang bertujuan untuk perbandingan atau pengecekan data peneliti. Teknik analisis data. 1. Reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Kedua, penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 3. Penarikan simpulan atau verifikasi. Pada langkah ini, peneliti menata dan menyusun secara sistematis data yang sudah dikumpulkan dan disajikan. Peneliti menyimpulkan data dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan owner atau pihak-pihak yang terkait dengan Salat Buah Baba Oi. Baik, cukup sekian seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.